Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, hopefully that you are fine. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Alright, so today we are going to have our topic 4. Jadi akan kita bahas topik keempat, yaitu tentang, let me share my screen first. Oke, it's all about entertainment and invitation. Jadi ini tentang entertainment ya, hiburan dan juga invitations, undangan. Nah, first thing first, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat undangan gitu ya. Nah, cara membuat undangan itu adalah dengan penggunaan modality, teman-teman. Modality itu adalah kata bantu. Nah, di bahasa Inggris itu ada yang namanya modality atau kata bantu. Itu dibedakan menjadi beberapa ya, teman-teman ya. Nah, kenapa kok kita perlu belajar modality? Karena dalam penyusunan kalimat ya, entah itu secara speaking dan juga writing, itu kita harus tahu cara membuat kalimat permintaan yang baik gitu ya dengan menggunakan modality. Di sini teman-teman bisa lihat ada can, ada could, ada may, ada will, dan ada would. Nah, kelima kelima kata bantu ini itu bisa kita gunakan dalam meminta sesuatu. Yang pertama dari kata can. Can, may, will. Can, may, will ini sama-sama meminta untuk melakukan sesuatu. Kita minta orang untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Yang pertama, can. Nah, can itu kalau kita mau nanya ke orang ya, kita tinggal bilang aja dengan penggunaan kata can. Can you help me? Kamu mau nggak bantuin aku? Can you open the door, please? Bisa nggak kamu buka pintu gitu. Sama halnya kita pakai may, ya, may you sit here? Bolehkah kamu duduk di sini gitu ya? Atau may I help you? Bolehkah aku bantuin kamu gitu? And etc. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata will. Nah, bedanya can sama may itu kalau will itu sesuatunya tuh akan dilakukan gitu ya. Misalnya, will you write the subject today? Akankah kamu menulis pelajaran hari ini gitu ya. Nah, itu pakai will. Jadi kalau can sama may ini sama-sama digunakan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dan digunakan untuk teman sejawat dengan keadaan yang formal gitu loh. Maksudnya ya di lingkup-lingkup sekolah gitu ya, di lingkup-lingkup keluarga gitu. Jadi ya formal semi formal lah pakai yang can, may sama will. Tapi kalau could sama would ya teman-teman perlu kalian highlight gitu ya bahwa penggunaan could sama would itu sama-sama meminta bantuan, tetapi dia itu lebih sopan. Lalu could sama would lebih sopan mana Miss di antara keduanya? Kalau misalnya lebih sopan mana? Lebih sopan would ya teman-teman ya. Jadi kedudukannya itu would dulu ya yang paling sopan, terus could ya. Habis itu baru ada can, ada may, ada will. Jadi would itu yang paling sopan. Padahal would itu kan bentuk keduanya will ya Miss, iya gitu. Tapi ya memang berdasarkan peraturan itu ya would itu yang paling sopan. Lalu gimana sih Miss cara penggunaannya? Ya sebenarnya sama aja teman-teman kayak penggunaan can, may sama will ya. Tinggal tulis aja would you like to come to my birthday party gitu ya. Jadi modalitinya tuh selalu ditaruh di awal dan teman-teman akan bisa menyusunnya. Nah, di bawah ini ya ini ada contohnya ya. Would you like some tea? Kamu mau nggak teh? Kamu mau nggak glass of water? Kamu mau nggak cookie? Dan kamu mau nggak magazine? Jadi ini would you like itu pasangannya dengan noun phrase. Kita coba langsung ke ini aja, ke percakapan ya, teman-teman ya. Nah, kita langsung ke percakapan. Misalnya, Dave bilang, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Nah, aku punya dua tiket nih. Lebih dari satu tiket maksudnya untuk pergi ke pertandingan bola Jumat malam nanti gitu. Would you like to go? Kamu mau nggak ikut aku gitu? Thanks, I love to. What time does it start? Susan bilang, ih mau banget. Ya, aku suka juga. Itu jam berapa mulainya? Nah, terus Dave bilang jam 8. That sounds great. So do you wanna have dinner at 6? Terus si Susannya langsung ngegas nih.
Mau nggak sekarang nanti dinner juga jam 6 gitu. Terus Dave-nya bilang, oh I love to. I'd like to, but I have to work late ya. Aku mau sih, tapi kayaknya aku bakal pulangnya tuh telat deh gitu. Terus Susannya bilang, oh ya udah deh, oke, let's just meet at stadium before the match around 7:30. Terus Susan bilang, oke deh, nggak apa-apa, kita ketemu aja ya di stadium sebelum jam 7:30 gitu. Oke, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini tuh intinya si Susan itu kayak mau diajak Dev nonton bola gitu ya. Terus Susan bilang gimana kalau kita dinner juga gitu. Tapi Devnya malah PHP ya katanya malah malah ada kerjaan dan baliknya malam gitu. Intinya gitu sih. Nah, kita fokusnya ke sini teman-teman, ke penggunaan would ya. Would you like to go? Miss katanya would itu untuk ini untuk yang sopan gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kalimat sopan digunakan untuk dating tuh maksudnya ada maksud tertentu gak nih gitu? Ya kan? Seharusnya sorry ya, ini tuh would you like to go ya, harusnya ini highlight di bawah. Cuma nggak bisa di highlight lagi. Jadi would you like to go itu kalau misalnya Miss share, bentar, Miss akan share pakai PPT aja ya. Jadi kalau cara nulis would you like itu ya teman-teman, itu tadi kan would you like to go, itu ada verb satu ya. Jadi kita kalau menggunakan kata would ya teman-teman ya. Nah ini dia. Hmm. Would. Nah, artinya maukah gitu ya. Tapi dia itu kedudukannya itu polite gitu. Sopan lah. Jadi kata would ya, kata would digunakan untuk menunjukkan pertanyaan ya atau bantuan gitu lah. Nah, ini situasinya biasanya itu formal dan sopan. Nah, tadi kalimatnya would you like to go? Nah, ini tuh udah rumus ya, teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian mau menggunakan kata would untuk mengajak atau meminta bantuan gitu ya. Berarti pakainya would aja. Rumusannya menjadi would you like. Aduh. Nah, ini plusnya plus satu satu. Nah, ini untuk meminta bantuan. Dan kan kalau meminta bantuan itu kan berarti kan dia to do something ya, dia akan melakukan pekerjaan gitu ya. Maka pakainya verb satu aja. Misalnya tadi, would you like to go for watching soccer match? Nah, kalau ini berarti bilang aja kalau bisa yes, I would. Kalau misalnya no, ya no, I wouldn't. Bisa ya. Jadi kalau penggunaan kata would ya itu untuk meminta bantuan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, Miss, tadi itu aku lihat deh ada would you like plus NP. Ya. NP itu apa, Miss? Ini adalah noun phrase ya, teman-teman ya. Noun phrase itu adalah susunan kata benda. Misalnya would you like some tea? Kamu mau teh nggak gitu ya? Nah, ini untuk menanyakan penggunaan ke kata benda gitu ya. Berarti pakainya noun phrase. Ya, misalnya, would you like bread? Nah, would you like bread? You know bread? Bread is roti. Kamu mau roti nggak? Nah, gitu. Jadi kalau would you like plus NP itu untuk menanyakan ya kata benda gitu. Bisa ya teman-teman ya. Bisa, Miss. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ya, tadi atasnya lagi sebelum ini tuh ada kata-kata tentang, nah ini dia nih. Coba Miss kecilin dulu ya.
Nah, ini ada kata-kata ini nih. Yes, no, and WH questions with to do. Nah, kemarin kan udah habis jelasin tuh di pertemuan pertama bahwa selain ada to be, ada to do juga ya teman-teman ya. Nah, harapannya tuh kalian tuh udah mudeng aja sih kalau penggunaan kata ini ya. Kalau yes no question itu selalu jawabannya itu kalau nggak yes ya no gitu. Biar nggak jawabannya yes atau no doang, kita menggunakan WH question ya, WH question itu adalah ada sorry, ada who, ada where, ada when, ada which ya, which tadi. Who, when, where, which, why, how ya, and what gitu ya. Kalau which ikut berarti ada 7. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nanya pakai WH question, pasti kalimatnya ya apa namanya panjang-panjang. Contohnya kayak what kind of music do you like? Nah, what ada kata what di sini, maka jawabannya juga panjang. I like music rock very much gitu ya. Nah, kalau ini juga nanyanya cuman what do they like? Apa yang mereka suka? Ya, jawabannya they like you too. Ya. Nah, kalau di kalimatnya itu hanya do atau does aja, misal kayak ini, do you like rap? Jawabannya yes, I do. Kenapa? Karena ya pertanyaan hanya pakai do aja gitu. Maka jawabannya itu sesuai dengan yang ditanyakan. Gitu. Kalau misalnya nggak suka ya tinggal tambahin aja no, I don't like. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi penggunaan do itu kalimat tanya itu ada dua. Kalau misalnya mau jawabannya yes no aja ya berarti pakainya do atau does gitu. Terus kalau mau ada alasannya berarti pakainya yang WH question. Nah, ini dia ya teman-teman ada percakapannya Tom sama Liz itu kita coba lihat ya di sini ada do you like rap gitu kan. Ada kata do aja berarti jawabannya ya cukup no I don't. Kalau yes ya I do gitu. Jadi lo nanya pakai apa ya jawabnya juga pakai itu. Misal kayak ini juga does he play the piano? Nah, terus Tom bilang no he doesn't karena yang ditanyain adalah kata das. Das untuk ya. Gitu aja sih teman-teman ya. Saya rasa untuk materi hari ini itu sangat mudah untuk dipahami ya teman-teman. Silakan untuk yang selanjutnya teman-teman bisa melihat tugas pada My Best ya teman-teman ya. Dan bisa dikerjakan. Oke, nah segitu aja untuk hari ini teman-teman. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.